Hai sahabat muslim tanah air. Tentu asing di telinga kita. Biasanya pria yang memiliki banyak istri. Namun di negara ini wanita boleh punya 5 suami sekaligus dan benar-benar digilir. Nah, tentu saja setiap negara di berbagai belahan dunia selalu memiliki tradisi dan budaya yang beragam dan berbeda satu sama lainnya. Keunikan tradisi yang dimiliki menjadi ciri khas masing-masing. Salah satunya di Nepal. Ingin tahu lebih tentang keunikan wanita Nepal yang bisa menikahi banyak pria? Tetap tonton video kami sampai habis agar tak salah paham. Nepal merupakan sebuah negara daratan terletak di kawasan pegunungan Himalaya di wilayah Asia Selatan. Saat ini Nepal merupakan negara republik termuda di dunia. Hingga tahun 1990, Nepal ialah sebuah negara dengan sistem monarki absolut yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang raja. Namun dengan adanya usaha dari kaum berideologi komunis yang tidak sepakat dengan sistem kerajaan, Raja Birendra yang pada saat itu berkuasa menyepakati untuk mengubah sistem pemerintahan. Yang awalnya merupakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Hal ini bertahan sampai dengan tahun 2006 hingga akhirnya Nepal sepenuhnya menjadi negara republik. Di Nepal ada tradisi unik yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu tradisi wanita bisa menikahi lebih dari satu pria. Sehingga tak heran jika di Nepal ada seorang wanita yang mempunyai 5 suami atau bahkan lebih. Jadi, kami jelaskan sedikit tentang pernikahan di Nepal. Pernikahan di Nepal seperti kisah Drupadi dengan Pandawa 5. Satu istri digilir 5 suami setiap malam seperti piala bergilir. Anak-anak di Nepal punya ayah lebih dari 1. Pernikahan ini persis dengan Drupadi yang bersuamikan 5 kesatria Pandawa. Mungkin salah satu kisah paling terkenal yang mengangkat isu poliandri. Berdasar cerita rakyat di Nepal, kalau itu Drupadi menginginkan didekatkan jodohnya oleh Tuhan, maka ia terus-menerus berdoa. Di dunia nyata, kisah Drupadi ada dan benar-benar terjadi di negara berikut ini. Di desa Himalaya yang berada di Tibet, India, dan Nepal. Wanita yang bersuamikan lebih dari 1 orang disebut sebagai tradisi. Poliandri di Nepal sering dilakukan. Sementara poligami sendiri justru dilarang sejak tahun 1963. Orang-orang di daerah Humla, Dulva, dan Koshi Nepal justru lebih mementingkan tradisi. Mementingkan tradisi daripada hukum yang berjalan di dunia. Karena tradisi yang berjalan dari nenek moyang orang-orang di Nepal tersebutlah mereka tetap menjalani yang namanya poliandri hingga hari ini. Selanjutnya, Nepal penganut poliandri, 1 istri banyak suami. Barangkali kisah ini mungkin bisa menjadi sedikit gambaran tentang tradisi poliandri di wilayah tersebut. Pada kehidupan masa lalu, anak-anak lelaki dari setiap keluarga di wilayah Uperdolpa menikahi 1 perempuan. Namun, kini praktik poliandri itu mulai terkikis. Sebab masyarakat di sana mulai terbuka pada kehidupan yang modern. Kini praktik yang sudah berlangsung seabad itu bertahan hanya di desa-desa terpencil di Himalaya. Menurut perkiraan terbaru sebelum tahun 2022, populasi wanita Nepal adalah sekitar setengah dari total populasi negara tersebut. Pada saat itu Nepal memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa dengan perkiraan jumlah wanita sekitar 15 juta jiwa. Namun angka ini mungkin telah berubah sejak itu karena pertumbuhan populasi dan faktor-faktor demografis lainnya. Wanita Nepal memiliki keunikan yang menarik dan khas baik dari segi budaya, tradisi, maupun karakteristik fisik. Wanita Nepal seringkali memegang peran penting dalam melestarikan budaya dan tradisi Nepal. Mereka terlibat dalam upacara-upacara tradisional seperti perayaan festival, ritual keagamaan, dan praktik-praktik budaya lainnya. Banyak wanita Nepal yang menunjukkan keberanian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi darurat seperti bencana alam. Mereka sering menjadi tulang punggung keluarga dan komunitas mereka. Wanita Nepal juga dikenal karena keramahan dan kehangatan mereka terhadap tamu dan anggota komunitas.
Mereka sering berperan sebagai penghubung sosial dan memainkan peran penting dalam memelihara hubungan yang erat dalam masyarakat Nepal. Sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1990 dan penerapan sistem multipartai, wanita telah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam politik. Sejumlah wanita telah terpilih menjadi anggota parlemen, termasuk dalam Majelis Rendah Pratinidhi Sabha dan Majelis Tinggi Rastriya Sabha. Untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam politik, Nepal juga telah menerapkan sistem kotak pemilihan khusus. Ini memberikan jaminan bahwa sejumlah kursi di parlemen dialokasikan khusus untuk wanita. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan gender dalam politik. Di luar politik formal, banyak wanita Nepal juga terlibat dalam aktivisme dan advokasi untuk kesetaraan gender, hak-hak wanita, dan isu-isu sosial lainnya. Mereka berkontribusi pada perubahan sosial melalui organisasi masyarakat sipil, LSM, dan gerakan perempuan. Nah, yang unik dari negara Nepal lainnya adalah anak gadis yang belum pubertas dijadikan sebagai dewi hidup. Masyarakat Nepal percaya bahwa kehidupan mereka mendapat penjagaan dan perlindungan seorang dewi Taleju yang berenkarnasi dalam sosok anak perempuan. Tradisi ini telah ada sejak abad 12 hingga abad 17 di masa pemerintahan dinasti Malla. Saat itu mereka meyakini bahwa setiap kota yang berada di Kamtandu memiliki seorang kumari. Sebutan kumari berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti putri. Anak perempuan yang akan menjadi sosok kumari ini biasanya berusia balita. Ia akan berhenti menjadi kumari saat ia mengalami pubertas. Hal ini sesuai dengan keyakinan masyarakat Nepal, bahwa Dewi Taleju akan meninggalkan tubuh kumari saat mengalami menstruasi pertama. Kumari pun akan jadi manusia biasa lantaran kesuciannya telah berakhir. Selama berabad-abad masyarakat Nepal di Kathmandu melakukan pemujaan terhadap anak perempuan yang menjadi kumari. Tak hanya itu, banyak pemimpin dari berbagai negara yang datang memuja sekaligus meminta restu saat hendak membuat peraturan baru. Menurut sejarahnya dulunya kumari adalah ratu yang memerintah. Namun saat ini pemilihan kumari justru menjadi hak kepala pendeta. Pemilihan kumari terbilang cukup unik. Anak-anak perempuan berusia balita ini berkumpul untuk berdoa di dalam sebuah kamar yang sangat gelap. Itulah fakta tentang negara Nepal yang menginginkan wanita untuk menikah lebih dari satu pria. Apakah kalian berminat untuk pergi ke sana dan menemui wanita-wanitanya? Sampai sini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih.